Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Aulia Dewi dengan NIM 72149035 dari Akuntansi B 2019 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada minggu ini kita akan membahas tentang bab 7, yaitu tentang pengembangan sistem. Yuk langsung saja kita simak materinya. Yang pertama, tentu saja kita akan membahas tentang pengembangan sistem. Apa sih pengembangan sistem itu? Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Lalu, kenapa sih sistem itu harus perlu diganti atau diperbaiki? Nah, itu ada beberapa alasan kenapa sistem itu harus diganti atau diperbaiki. Antara lain adalah yang pertama, ketidakberesan. Ketidakberesan ini berarti adanya kecurangan disengaja yang menyebabkan tidak amannya harta kekayaan perusahaan dan kebenaran dari data menjadi kurang terjamin, adanya tidak efisiensi operasi, lalu tidak ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. Yang kedua, adanya pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, dan perubahan prinsip akuntansi yang baru. Dan yang terakhir, adanya indikator adanya permasalahan-permasalahan. Keluhan dari langganan, pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, isi laporan yang sering salah, dan waktu kerja yang berlebihan. Kemudian, prinsip pengembangan sistem. 1. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. 2. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. 3. Semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. 4. Investigasi yang terbaik harus bernilai. 5. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. 6. Tahapan kerja dan tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. 7. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. 8. Jangan takut membatalkan proyek. 9. Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Tahap-tahap penerapan sistem dalam suatu organisasi. Yang pertama, perencanaan. Kedua, analisis. Lalu, dibuatnya perancangan. Dan yang keempat, implementasi dari perancangan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan sistem. Apa sih pendekatan sistem itu? Pendekatan sistem adalah serangkaian tahapan-tahapan pemecahan masalah yang setiap langkah dipahami dan menghasilkan solusi alternatif yang dipertimbangkan dan solusinya yang dipilih dan dapat diterapkan. To hate me, I'ma let you fade into the background. Baby, all my shows are getting too loud. Keep on turning it up and you want me down. Negative taste, negative nights. Baby, you're wasting all your time. I can't relate, I keep it light. No drama in my life. Selanjutnya adalah prototyping. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Proses pembuatan prototype ini disebut prototyping. Jenis-jenis prototyping. Yang pertama, feasibility prototyping. Yang kedua, requirement prototyping. Yang ketiga, design prototyping. Dan yang terakhir, implementation prototyping.
Langkah-langkah pengembangan prototipe dalam pembuatan suatu prototipe persyaratan. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah membuat satu prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe itu dapat diterima. Yang keempat, membuat kode sistem baru. Yang kelima, menguji sistem baru tersebut. Yang keenam, menentukan apakah sistem baru itu dapat diterima. Dan yang terakhir adalah membuat sistem baru itu menjadi sistem produksi pada perusahaan pemakai. Selanjutnya kita akan membahas tentang daya tarik prototipe. Membaiknya komunikasi antara pengembangan dan pengguna. Yang kedua, pengembangan dapat melakukan pekerjaannya lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Dan yang keempat adalah implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Sedangkan potensi kesulitan dari prototipe yaitu terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Jalan alternatif ini akan menciptakan usaha-usaha yang cepat dan kotor. Lalu, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien, serta antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. To hate me, I'ma let you fade into the background. Baby, all my shows are getting too loud. Keep on turning it up and you want me down. Negative taste, negative nights, baby, you're wasting all your time. Kemudian, desain ulang proses bisnis atau BPR merupakan proses pengerjaan ulang sistem. BPR mempengaruhi operasi TI perusahaan dalam 1. TI dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem-sistem informasi yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan biasa. Yang kedua, ketika sebuah perusahaan menerapkan BPR pada operasi-operasi utamanya, maka ini akan selalu memberikan efek gelombang yang menyebabkan rancangan ulang sistem informasi. Metode soft system. Tahapan-tahapan proses untuk menangani masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bertambah pada organisasi. 1. Menyusun problematik, diagram, dan rich picture. 2. Menyusun konsep model terdiri dari SI dan strategi yang mungkin digunakan. 3. Membandingkan antara masalah tahap 2 dengan tahap 3. 4. Diskusi untuk menghasilkan suatu SI dan strategi yang sesuai dengan kultur yang ada. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah menyusun proposal. Metode Joint Application Development atau disingkat JAD. JAD merupakan suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi, manajer, dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakai, teknik yang dibutuhkan, dan unsur perancangan eksternal. Penyebab kegagalan pengembangan sistem. Yang pertama, kurangnya penyesuaian pengembangan. Yang kedua, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Yang ketiga, implementasi yang dilaksanakan kurang baik. Keterlibatan user dalam pengembangan sistem. Alasan penting keterlibatan user atau pengguna dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi menurut Demo Daran adalah: yang pertama, kebutuhan user. Yang kedua, pengetahuan akan kondisi lokal. Ketiga, keengganan untuk berubah. Dan yang keempat, meningkatkan alam demokrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada minggu ini, yaitu pada bab 7 pengembangan sistem. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.